Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pembukaan Dwi Pekan Keluarga. Pada minggu ini, tema ibadah kita adalah keluargaku, tanggung jawabku. Kita diajak untuk terus melakukan bagian dan tanggung jawab, pertama-tama dalam keluarga dan kemudian lingkup yang lebih luas. Sebagai Bapak, kami mau belajar mendengar dan menyesuaikan diri dengan pendapat anggota keluarga yang lain. Sebagai seorang ibu, kami akan terus belajar untuk menjadi jembatan antara sesama anggota keluarga. Kami juga akan terus belajar untuk mendengarkan apa yang orang tua katakan dan nasihati. Mari kita mempersiapkan hati kita agar dimampukan melakukan setiap tanggung jawab kita dalam keluarga. Kita mau terus mengosongkan diri agar namanya yang dipermuliakan. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita akan mengawali kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian pembukaan Dwi Pekan Keluarga kita berlangsung karena pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, hari ini kita mulai dengan Dwi Pekan Keluarga GKI Menteng. Dan khotbah kita pada pembukaan Dwi Pekan Keluarga ini adalah keluargaku, tanggung jawabku. Maksudnya, keluarga kita yang merupakan anugerah Tuhan adalah tanggung jawab kita semua untuk memelihara agar keluarga kita bisa hidup bahagia dan sejahtera. Siapakah aku? Atar dari Naisapur bercerita. Seseorang yang sedang jatuh cinta mengetuk pintu rumah kekasihnya. Siapa? Tanya kekasih dari dalam. Aku, kata orang itu. Pergi sajalah, rumah ini tidak akan muat untuk kau dan aku. Orang yang cintanya ditolak ini pergi ke padang gurun. Di sana ia merenung selama berbulan-bulan, memikir-mikirkan kata-kata kekasihnya. Akhirnya ia kembali dan mengetuk pintu rumah kekasihnya lagi.
Siapa yang mengetuk itu? Engkau? Segera pintu dibukakan. Burung berkicau, Antoni de Melo SJ, Yayasan Cipta Loka Caraka, cetakan 7, tahun 1994. Mari berdoa. Tuhan, seringkali kami mengatakan Engkau yang kami kasihi, tapi sebenarnya diri kamilah yang kami kasihi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, seringkali kami mengatakan, lakukan ini, lakukan itu, karena itu firman Tuhan. Namun hal itu tidak berlaku bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Karena keakuan diri kami seringkali membuat kami sulit untuk sehati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami belajar mengosongkan diri seperti yang Yesus ajarkan, dan biarlah hanya citra-Mu yang terpancar dalam diri kami. Dalam kemurahan-Mu kami panjatkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Oleh Dia, kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Roma 5 ayat 2. Syukur kepada Allah. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setia pada janji yang telah diikrarkan. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan
Saudara-saudara yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus agar Ia menyertai kita dan pemberitaan firman ini bermakna bagi kita, khususnya bagi keluarga kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan bersyukur ya Tuhan, karena jemaat-Mu GKI Menteng boleh membuka Dwi Pekan Keluarga dari jemaat Tuhan. Biarpun kami tidak bisa berkumpul di gereja, namun kami berkumpul secara rohani dan kami bisa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka Dwi Pekan Keluarga ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati bila sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu, dan sabda-Mu itu bermakna untuk membangun tanggung jawab dari keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa biar Engkau menyiapkan jemaat-Mu bagi firman Tuhan ini. Engkau juga berkenan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan melaksanakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius 21, ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Matius 21 ayat 35-36. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku akan berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa
yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Ayat 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia sebagai nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang kami kasihi, ketika seseorang masih muda, ia bercita-cita bahwa pada satu saat nanti ia akan menikah dan membentuk rumah tangga atau keluarga. Untuk itu, ketika sudah tiba saatnya, biasanya seusia mahasiswa, ia mulai berpacaran dengan orang yang dikasihinya. Kalau semuanya ini berjalan lancar, ia kemudian akan menikah dan membentuk keluarga. Ketika pernikahan sudah berlangsung beberapa tahun, pada umumnya pasangan ini mulai menginginkan anak. Mereka mohon agar Tuhan mengaruniai anak kepada mereka. Bila ada masalah, mereka tidak segan-segan berkonsultasi dengan dokter. Kalau pengobatan biasa tidak berhasil, ada pasangan yang mengikuti program bayi tabung, begitu seterusnya. Namun ketika pernikahan sudah berlangsung agak lama, tidak jarang berbagai persoalan mulai muncul, baik antara suami, istri, antara orang tua dengan anak-anak. Sebagai contoh, suami istri mulai sering bertengkar, konflik, karena berbagai hal yang dulunya tidak terjadi. Tidak ada lagi komunikasi yang baik. Satu orang baru berkata satu kalimat belum selesai, yang lain sudah menyaut dengan 10 kalimat. Yang satu berbicara dengan nada agak keras, yang lain lebih keras lagi, dan seterusnya. Begitu juga orang tua sering marah-marah, lalu anak-anak ngambek, tidak lagi mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Begitu seterusnya kondisi sebuah keluarga yang bermasalah. Dalam kehidupan sehari-hari, keretakan dalam rumah tangga bahkan bisa berlanjut dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, karena sudah bosan, mereka berselingkuh, bercerai. Juga anak-anak kemudian terlibat dengan pergaulan bebas. Mereka terlibat dengan narkoba dan seterusnya. Mengapa semuanya ini bisa terjadi, saudara-saudara? Seringkali karena anggota-anggota keluarga ini sudah tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keutuhan keluarganya.
Karena pentingnya tanggung jawab itu, tema khotbah kita pada pembukaan Dwi Pekan Keluarga ini menekankan bahwa keluargaku adalah tanggung jawabku. Saudara-saudara yang kami kasih, pembahasan tema khotbah kita hari ini dilandasi oleh bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Bacaan Alkitab ini berisi perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dalam perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus ada seorang tuan yang membuka kebun anggur. Tuan tanah ini telah menanam pagar di sekelilingnya untuk menjaga kebun anggur itu agar tidak dimasuki dan dirusak oleh binatang-binatang buas. Ia juga telah menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga untuk mengawasi di dalam kebun itu. Kemudian setelah semuanya rapi, tuan tanah ini menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Bisa jadi, saudara-saudara, tuan tanah ini tidak tinggal di Palestina. Ia hanya membeli tanah untuk dijadikan kebun anggur, lalu ia bekerja sama dengan penggarap-penggarap penduduk di Palestina itu untuk menggarap kebun anggurnya. Hal ini rupanya sudah menjadi kebiasaan di Palestina pada waktu itu. Pada zaman Yesus, memang ada orang-orang kaya yang memiliki banyak tanah di Palestina, tapi mereka sendiri tidak tinggal di Palestina. Ketika hampir tiba musim petik, tuan tanah ini menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap tadi untuk menerima hasil yang menjadi bagian tuan tanah ini. Sesuai perjanjian, penggarap-penggarap ini seharusnya memberikan bagian, memberikan apa yang menjadi bagian dari tuan tanah tadi. Tapi penggarap-penggarap ini tidak memenuhi harapan dari tuan tanah itu. Penggarap-penggarap ini tidak bertanggung jawab. Apa yang dilakukan penggarap-penggarap kebun anggur itu? Mereka menangkap hamba-hamba Tuhan tadi, memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari dengan yang lain lagi dengan batu. Tuhan ini masih sabar. Ia tidak marah, saudara-saudara. Ia kemudian menyuruh pula hamba-hamba lain yang jumlahnya lebih banyak dari yang semula. Tapi hamba-hamba ini diperlakukan sama seperti hamba-hamba yang sebelumnya. Akhirnya tuan ini menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani," karena pikirnya ini anaknya. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya datang, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ini anaknya, ia adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka lalu menangkap anaknya itu dan melemparnya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Tindakan penggarap-penggarap kebun anggur ini sangat keji, saudara-saudara. Mereka tidak hanya menolak untuk memberikan apa yang jadi bagian dari tuan tanah tadi, tetapi mereka juga melakukan kejahatan, yaitu mereka membunuh. Mereka sangat tamak, ingin menguasai bagian yang seharusnya menjadi bagian dari tuan tadi.
bahkan akan menguasai kebun anggur sebagai ahli warisnya. Penggarap-penggarap kebun anggur ini ternyata merupakan orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap pemilik kebun anggur itu. Tuhan Yesus selalu bertanya kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengarnya, "Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan orang-orang berbuat jahat dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Tuhan tidak segan-segan untuk membinasakan orang-orang yang diumpamakan seperti penggarap-penggarap yang tidak bertanggung jawab itu. Saudara-saudara yang kami kasihi, panitia Dwi Pekan Keluarga GKI Menteng tahun ini memberikan tema Dwi Pekan Keluarga kita, Keluargaku Tanggung Jawabku, dengan bacaan Alkitab dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Maksud tema ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga kita. Jadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga itu tidak cuma bapak atau ibu, suami atau istri atau anak-anak, tapi semua anggota keluarga ikut bertanggung jawab. Setiap anggota keluarga dapat digambarkan sebagai penggarap kebun anggur Tuhan yang harus bertanggung jawab kepadanya. Pertanyaan kita, bagaimana kita dapat melaksanakan tanggung jawab itu? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita. Keluarga kita bukanlah beban bagi kita. Sebaliknya, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak adalah berkat Tuhan yang besar. Kadang-kadang sebagai manusia, orang bisa saja menjadi lelah karena berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Sebagai contoh, ketika salah paham suami istri seringkali terjadi, atau ketika anak-anak selalu membandel dan menjengkelkan. Kadang-kadang ada orang yang menyesali pernikahannya. Kalau tahu begini, dulu saya tidak menikah. Lebih baik, lebih enak sendiri daripada hidup dalam keluarga yang berantakan seperti ini. Begitu juga ketika persoalan keluarga menjadi bertambah berat. Tidak jarang ada pasangan atau orang tua yang melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang mulai berselingkuh, ada yang punya pil atau will, bahkan ada yang menempuh jalan perceraian atau kabur meninggalkan rumah bertahun-tahun lamanya. Orang-orang ini rupanya sudah melupakan tanggung jawab mereka untuk mensyukuri keluarga mereka yang sangat berharga itu. Kedua, saudara-saudara, kita harus menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi kehidupan keluarga kita. Orang tua boleh membuat aturan, anak-anak bisa punya rencana, tetapi sebagai keluarga Kristen semuanya itu harus dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga,
keluarga kita harus hidup dengan Tuhan dan saling mengasihi. Firman Tuhan telah memberikan contoh bagaimana kasih itu diwujudkan dalam keluarga. Misalnya dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ayat-ayat ini sebenarnya harus kita fahami dengan baik. Jangan kita keliru menafsirkan ayat ini. Firman Tuhan ini tidak dimaksudkan membolehkan suami untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya. Tidak. Sebaliknya suami harus mengasihi istrinya dan tidak boleh melakukan kekerasan kepadanya. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak memang diharapkan taat kepada orang tua mereka dalam segala hal. Tapi ingat, taat dalam segala hal di sini tidak berarti tanpa batas. Seolah-olah apa yang dikatakan orang tua harus selalu benar. Ada batasnya, yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan. Orang tua tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya. Dalam Efesus 6 ayat 4 bahkan dikatakan tugas mereka adalah mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betapa banyak anak-anak yang tidak terurus, yang salah jalan, yang menjadi korban narkotik dan sebagainya karena proses pendidikan yang kurang baik, yang belum diterapkan oleh orang tua mereka. Saudara-saudara yang kami kasih, sekarang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini bagi keluarga kita masing-masing dalam di pekan keluarga ini? Bagaimana kita mewujudkan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga? Tadi saya sudah katakan yang harus mewujudkan tanggung jawab itu tentu bukanlah hanya suami atau istri, juga bukan hanya orang tua saja, tetapi setiap keluarga termasuk anak-anak harus ikut mewujudkan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memelihara keluarga ini, untuk saling mengasihi, untuk menjadikan keluarga kita bahagia dan sejahtera. Bagaimana caranya? Sekali lagi, dengan bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita. Kita syukuri, jangan kita sesali. Yang kedua, dengan menjadikan keluarga kita ini keluarga yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan itulah pegangan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dengan dekat pada Tuhan dan saling mengasihi. Selamat memasuki Dwi Pekan Keluarga. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Berbahagia tiap rumah
Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada awal bulan ini kami boleh memulai Dwi Pekan keluarga kami. Kami boleh berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan? Tanggung jawab seperti apa yang Tuhan berikan kepada kami agar keluarga kami bisa menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi kegiatan Dwi Pekan keluarga kami, berkati Tuhan, mulai dari besok Sabtu seminar sampai minggu depan penutupan. Tuhan memberkati agar Dwi Pekan keluarga ini bermakna bagi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Secara khusus kami berdoa buat rekan kami Ibu Yusnani yang pagi ini menjalani operasinya. Berkati Tuhan agar operasi bahunya itu bisa berhasil dengan baik dan Tuhan memulihkannya. Juga masih banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menderita. Khususnya kami doakan bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah isolasi ataupun di rumah-rumah sakit karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberi pengharapan kepada mereka. Tuhan mendampingi di tengah-tengah kesendirian mereka, agar dengan berkat-Mu Tuhan mereka dapat penghiburan, dapat kekuatan dan juga penyembuhan daripada-Mu. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Tuhan menghiburkan. Kami berdoa bagi orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang mengalami kesulitan ekonomi karena COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong mereka dan menjadikan orang-orang yang bisa menolong untuk menolong mereka dan kami juga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi, berkati umat-Mu. Kami doakan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berkatilah umat-Mu. Dan kami doakan khususnya jemaat kami GKI Menteng ini, berkatilah jemaat kami Tuhan. Tuhan memberkati baik majelis maupun jemaat. Tuhan memberkati seluruh program kerja, agar itu semua bisa dilaksanakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa-bangsa di luar negeri, berkatilah mereka. Bangsa kami Indonesia Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan juga berkenan memberkati agar mereka semua boleh bersama-sama mengatur negara kami makin mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan rumah tangga kami yang lain. Kami mohon Tuhan memberkati Tuhan, agar kami dapat melakukan semua tugas kami di dalam berkat dan pemeliharaan-Mu.
Lindungilah kami Tuhan terhadap COVID-19 ini. Kami, keluarga kami, dan orang-orang lain, agar COVID ini tidak makin menyebar dan makin banyak orang meninggal setiap hari karena dikalahkan oleh COVID ini. Biarlah kuasa kemenangan-Mu boleh mengalahkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan kita diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita iringi dengan nyanyian NKB 133 bait pertama sampai ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam keterbatasan kami bawa persembahan ini untuk dipergunakan sesuai peruntukannya. Beri hikmat kepada majelis jemaat dalam pengelolaannya. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Bila Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara yang kami kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam setiap tugas tanggung jawabmu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya.